Jadi Island Girl from Malaysia ni kan lagu aslinya Island Girl from Indonesia. Saudara tak perlu nak buat terkejut lah. Sebab isu orang Indonesia pun pernah buat benda yang sama. Tinggi-tinggi tinggi gunung Island Girl from Malaysia, body bombastic, bust the speaker. 1 tahun kali 5 berarti 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan, saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul. Masa penduduk miskin tambah? Sementara di Malaysia cuma 460.000 orang atau sekitar 1,3%, dan di Vietnam sekitar Sorry, it's DJ. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan apa saja yang kalian kerjakan ya. Amin. Nah, ini ada berita viral ya. Kalian sudah pernah dengar tak? Ini satu lirik lagu ini ya, famous dekat TikTok ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan. Macam itulah ya lirik lagunya. Dan di part lirik itu ada mengatakan Island from Indonesia gitu ya. Dan datanglah penyanyi daripada Malaysia ini, dia record, dan juga ada salah satu artis namanya Aisyah Retno, dan dia pun campuran Malaysia Indonesia. Dia ada menyanyikan lagu itu ya, dan dia ada tukar sikit liriknya daripada Indonesia to Malaysia ya, Iceland from Malaysia gitu ya. Oke, so ini menjadi pro dan kontra ya. Netizen Indonesia macam murka gitu. Tapi kalau tak netizen Konoha ini, isu remeh-temeh pun diorang angkat dan diperbesarkan ya. Tapi jangan salah, padahal lagu di Malaysia ini pun ada juga tahu yang diubah liriknya di Indonesia ya. Macam contohnya tinggi-tinggi gunung Kinabalu. Itu pun ditukar liriknya tahu. Nanti kita tonton videonya bagaimana. So jom. Ada lagi. Langsung saja kita tonton, dengarkan dulu ya. Jom. Apa jadi Island Girl from Malaysia ni kan lagu aslinya Island Girl from Indonesia. Saudara tak perlu nak buat terkejut lah. Sebab isu sepatu rodaku tu kan, isu yang sama. Sebenarnya orang Indonesia pun pernah buat benda yang sama. tinggi-tinggi tinggi gunung biru-biru ujung Kinabalu gunung Karian. Awalnya netizen sana marah Aisyah ni memandai tukar lirik. Dakwa Aisyah tak ada keizinan nyanyi lagu tersebut di atas pentas. Aisyah pun tampil buat penjelasan, katanya dah dapat keizinan. Tiba-tiba netizen sana kata, alih tianggul bula. Kata, walaupun dapat keizinan, kamu tak berhak tukar lirik. Tak berhak. Lalu sebelum isu tu, Gunung Kinabalu, kebanggaan rakyat Malaysia, ditukar kepada Gunung Kayan. Bukan setakat tukar lirik, lebih dari itu lagi. Dapat tak keizinan nyanyi atas pentas tu? Tapi perasan tak, isu ni tak pernah rakyat Malaysia viralkan. Sebab rakyat Malaysia anggap ni isu-isu yang remeh. Dari tukar lirik lagu ni tak membuatkan para pelabur lari dari Malaysia pun. Kami lebih fokus kepada isu-isu pembangunan negara yang boleh sumbang kepada pendapatan negara, yang boleh pulangkan kepada rakyat Malaysia. Mungkin nanti ada yang alih tianggul kata, oh, isu lagu Gunung Kinabalu ni tak sama dengan sepatu rodaku. Sepatu rodaku melibatkan nama negara. Baik, cuba dengar pendirian penyanyi Indonesia sendiri untuk bab ni. Tukar liriknya. Waktu persembahan di Malaysia, mereka ganti Indonesia jadi Malaysia. Mereka tu penyanyi Indonesia, yang mana salah seorang ahli kumpulan tu sekarang jadi ahli Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Bermakna pendirian Wakil Rakyat Indonesia pun nyatakan tak ada masalah untuk ganti lirik lagu samalah macam Indonesia jadi Malaysia. Tak menjadi masalah ya. Dewa 19 pernah buat benda yang sama. Renung peribadi, cermin diri. Island
Island girl from Malaysia, body bombastic, bust the speaker. Oh ini ya. Ini lirik lagu Rollerblade diubah. Udah izin belum? Jadi ada influencer Malaysia, Isa Hisham, yang nge-cover lagu Nona yang Rollerblade. Tapi ternyata ada lirik yang diubah nih di bagian Island Girl from Indonesia jadi Island Girl from Malaysia. Netizen langsung nyerbu nih karena kesannya kayak nggak ngehargai identitas asal grup Nona yang asalnya dari Indonesia. Yang bikin ramai juga, Aisyah Retno juga sempat nyanyiin bagian yang sama dengan versi Malaysia. Tapi katanya Aisyah bilang sih dia udah izin ya. Madu goyang. Island girl from Malaysia, body bombastic, bust the speaker. Island girl from Indonesia, body bombastic. Imbas ubah lagu Rollerblade, Nona, penyanyi Malaysia ini tuai hujatan netizen. Gak sekalian tuh lagu diganti pusing-pusing dengan kasut rodaku. Nadanya udah pas, tinggal nadinya dilepas. Mama gigit nih. Oke teman-teman, nah itu sajanya. Ini sebenarnya bukan lagu lagu negara ya, bukan lagu pemerintah ya. Ini lagu musik just biasa saja ya. Tapi ini netizen Konoha ini isu ini diperbesar-besarkan lah ya kan, karena Malaysia tadi tuh ubah liriknya hanya 2 penyanyi ini sajanya. Dia orang ada satu recover, satu cover musiknya. So dia tukar tadi kan Island Girl from Indonesia, the originalnya, tapi diubahnya from Malaysia gitu sajanya. Dan Aisyah Retno pun tadi katanya dia sudah dapat izin dan kebenaran daripada penyanyi aslinya. Nah, ini saja aja ini netizen Konoha ini ya untuk mengalihkan isu. Tapi orang Malaysia pun tengok ya remeh-temeh je ini benda kan. Terus mereka itu wah ditukar ini ya, Malaysia ini asyik tukar-tukar nih. Aduh, padahal banyaknya juga kan lagu-lagu Malaysia ini booming di Indonesia sana. Is normalnya kan. Tapi ya ini just cover saja di orang kan. Tapi mereka itu tak ada cakap ini punya kami, ini kami punya asli gitu ya. Oke teman-teman, so chill, santai ya kan. Aduh, ini sampai saya ada tengok ada yang terlampau juga ya. Kreator juga ini membuat rakyat Malaysia pun agak sedikit marah juga lah, karena dia terlampau mengulas isu ini. Nanti Sari akan bagi cuplikannya sedikit saja ya. Island girl from nggak enak. Enak kan Island girl from Indonesia. Ngapa lu ganti-ganti sih setan? Nggak, menurut gua lu juga ngide. Udahlah di atas panggung. Island girl from Jadi santai, tenang netizen ya. Lebih baik kalian ini pikir tentang negara kita bagaimana sekarang ini. Negara kita ini pun dah tak baik-baik saja ya. Apakah ini juga ada pengalian isu atau bagaimana ya? Negara orang, negara lain itu kan berlomba-lomba untuk memajukan negaranya. Kita masih di sini-sini saja. Ada isu kecil, dah meluap kemarahan ya. Oke teman-teman, nah kita jangan terlalu dalam mengulas isu ini ya. Kita pikirkan ke depannya cara untuk membangun negara kita. Kita malu lah ini sekarang ya. Negara lain sudah sampai ke bulan, kita yang masih lagi jalan di tempat. Nah, kita akan mengulas juga isu semasa. Di sini ada pernyataan daripada Pak Prabowo. Heran ekonomi tumbuh tapi rakyat miskin menambah. Ini aneh, anomali katanya ya. Oke, so kita tonton dulu videonya bagaimana. Saudara-saudara, kita mengerti dan kita faham bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35% pertumbuhannya. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan, saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul
katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Oke, Yang nah kelas menengah, sebelumnya kita yang sudah tadinya ulas lepas juga, dari tadi kemiskinan, katanya negara tambah kaya turun. tapi rakyatnya miskin ya. Itu berarti uangnya Saudara-saudara, kemana ya? Kalau katanya negara tambah kaya 30%. mesti ada hasilnya Toh, itu ya, rakyat tapi miskin tak diberikan tambah. kepada rakyat. Kemudian kira-kira kelas uangnya menengah kemana berkurang. ya? Ke kantong mana itu ya? Dan Aneh ya. ini juga yang harus kita waspadai, bahwa Jadi miskin gitu. yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali, saudara-saudara, bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru. Karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita. Tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita ingin rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Dan kemakmuran tidak bisa dengan sistem yang keliru seperti ini. Ini yang saya yakini dan ini yang akan saya kerjakan untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik, saudara-saudara sekalian. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan angka kemiskinan di Indonesia yang terus bertambah di tengah capaian pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di angka 5% dalam 7 tahun terakhir. Menurut Prabowo, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat belum sepenuhnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Prabowo menyebut fenomena tersebut menjadi indikator bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini sebagai sinyal adanya persoalan mendasar dalam sistem ekonomi yang segera perlu diperbaiki. Teman-teman, mari coba kita renungi apa yang menjadi pemberitaan di Tempo. Ya, ini berita yang dari Tempo gitu ya, saya bacakan. Bayangkan, sebanyak 171,8 juta penduduk di Indonesia atau sekitar 60,3% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di Malaysia cuma 460 ribu orang atau sekitar 1,3%. Dan di Vietnam sekitar 18,3 juta atau 18,2% yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa sih sejauh ini bedanya? Menurut kalian apa dan kenapa? Bagi saya pribadi ini akan berdampak sangat luas sekali. Perputaran ekonomi akan semakin melambat. Kemudian masyarakat kita jauh dari kata sejahtera karena ekonominya sulit gitu ya. Dan banyak tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh bangsa kita. Menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Betul sekali, miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama, ya. Semiskin-miskinnya rakyat Malaysia, ya, tak macam di Indonesia, ya. Di Malaysia miskin mereka masih layak, masih bisa hidup. Ranking daya saing dunia, Malaysia terus melonjak. Malaysia melonjak 8 anak tangga ke kedudukan 15 daripada 70 ekonomi dunia. Tahun 2024 kita di tangga 34, tahun 2025 naik ke tangga 23 dan kini tahun 2026 naik lagi ke tangga 15. Ini daripada penilaian antarabangsa melihat prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur. Penarafan ini gunakan data luaran serta tinjauan eksekutif kanan dalam ekonomi dunia. Maknanya apa? Maknanya keyakinan terhadap Malaysia sedang kembali. Di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, Malaysia bukan hanya bercakap tentang reformasi. Malaysia sedang menunjukkan hasil reformasi dan momentum ini perlu diteruskan. Ini bukti bahawa
kestabilan politik, dasar ekonomi yang jelas, reformasi pentadbiran dan kerjasama erat antara kerajaan serta sektor swasta sedang membina semula kekuatan negara. Sebab itu kita kena jujur, ada pihak hari-hari kata Malaysia gagal, hari-hari kata kerajaan tidak buat kerja, hari-hari jual ketakutan, kemarahan dan politik sempit. Tetapi dunia sedang melihat Malaysia dari sudut yang berbeza. Pelabur melihat potensi, industri melihat peluang, pasaran melihat keyakinan, dan rakyat akan mula merasai kesannya apabila pelaburan masuk, pekerjaan berkualiti diwujudkan dan ekonomi negara terus diperkukuh. Malaysia belum sempurna, masih banyak perlu diperbaiki. Kos hidup, gaji, peluang anak muda, kecekapan perkhidmatan awam, semua ini mesti terus menjadi keutamaan. Tetapi satu perkara jelas, Malaysia sedang bergerak ke hadapan, dan kalau kita mahu Malaysia terus naik, bukan berpatah balik, maka kepimpinan Anwar Ibrahim mesti diberikan mandat yang lebih kuat untuk meneruskan reformasi ini dalam penggal kedua. Malaysia sekarang nombor 1 di Asia Tenggara. Nombor 1, ya. Nombor 1 dalam kalangan ekonomi sedang membangun di Asia Tenggara, di depan Vietnam dan juga Indonesia. Di peringkat dunia pula, ranking kita nombor 23. Ini bukan kita yang syok sendiri cakap. Ini berdasarkan Global Opportunity Index oleh Milken Institute yang menilai tarikan sesebuah negara kepada pelabur. Dalam keadaan dunia makin tak menentu, pelabur bukan lagi cari pertumbuhan semata-mata. Ya, mereka mencari kestabilan, dasar yang konsisten, sistem yang boleh dipercayai. Dan di sinilah Malaysia menonjol. Kita berada di tangga ke-17 dunia dalam financial services dan nombor 18 dalam business perception. Maknanya, pelabur nampak kekuatan sistem kita. Sebab itu, Malaysia berada di depan di rantau ini. Yang penting sekarang, kita kena kekalkan keyakinan pelabur ini. Dan sebetulnya nggak aneh juga ya kalau seandainya orang terjadi kok Malaysia tambah hancur lebur, tambah kolaps. Gak usah heran, bukan cuma Benix kok yang berhasil meramai kehancurannya Malaysia. Kalau rupiah itu berada di 17.800, sebenarnya 1,5 sampai 2 triliun setiap hari Indonesia mengalami kerugian. Jadi kerugian negara itu 1,5 sampai 2 triliun setiap hari. Kenapa? Memang betul ada ekspor, tetapi juga ada utang luar negeri, ada import, ada bunga tambahan, dan seterusnya. Saya akan jelaskan dengan sangat detail, tonton sampai habis. Yang ketiga, komoditas tidak sensitif kurs itu juga berpengaruh, ya. Dan yang keempat, IRPT 0,24, inflasi impor plus 4,5% tambahannya akibat kenaikan kurs yang begitu tinggi, dan beban utang luar negeri itu bengkak sampai 1.208 triliun. Itu ya tadi pidato daripada Bapak Presiden, dia pun rasa pelik, aneh ya. Memang itulah faktanya ya. Seharusnya kita ini sebagai netizen, konten kreator itu menyuarakan tentang ini ya. Dan itu juga bentuk kritikan aspirasi kita sebagai rakyat ya. Jangan hal-hal remeh-temeh ya kan, yang orang Malaysia pun rasa tak nak layan, tapi kalau tak dilayan lebih-lebih pula. Memang gitu netizen ini ya. Banyak, udah beberapa hari sebenarnya ini video viral ya, ada kurang lebih seminggu kot. Tapi pun saya diamkan saja juga karena saya rasa pun alah, ubah lirik lagu macam tu je. Dia orang one shot sekali nyanyi je kan, tak ada terus pergi mana-mana. Itu dia orang pakai. Dan tadi juga Aisyah Retno pun dah minta izin pun dah ada ya. Seharusnya kita ini memikirkan kemajuan negara ya, bagaimana negara kita mau maju, membantu rakyat, ya macam-macam itulah kan. Tapi ini isu ya gitu saja, remeh-temeh ini diperbesar-besarkan ya kan, seakan-akan Malaysia memang akan mau ambil Indonesia itu. Iya, aduh kadang gelak juga kita kan, betul tak? Tapi ya jangan salah, sehari ada tengok juga dekat tweet, ramai juga orang Indonesia tuh tak sokong dengan ini. Maksudnya mereka itu tak ambil peduli pun isu macam ni. Kadang pun memalukan kata orang Indonesia sendiri. Kenapa isu-isu yang gini tuh udah diangkat lagi? Macam tak ada kerjaan katanya. Ya, namanya netizen Konoha ya kan?
Semua ada isu panas daripada Malaysia. Wah, boom. View pun meletup juga kalau itu. Oke teman-teman, so ya bagaimana pendapat Anda? Bagaimana komentar korang? Boleh berikan komentarnya di bawah. So segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Terima kasih. See you, bye-bye.